ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali di dalam majalisul ilm. Sebelum kita tarawih dan kita akan sambung insyaallah ta'ala Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah, 40 hadis seputar Ramadan. Dan sudah kita ambil hadis nomor yang ke-29. Apa inti dari hadis nomor 29? Meca? Roh? Nah, ini baik. Agama Islam akan menang selama umat Islam segera berbuka. Karena orang-orang ahlul kitab, mereka ini memperlambat. Maka lambat berbuka ini merupakan sebab kekalahan. Baik. Sekarang akan kita sambung insyaallah ta'ala hadis nomor 30 insyaallah ta'ala. Qara' alaina Haji Abdul Salam. Ibn Hibban radhiyallahu anhu qala musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalatal maghrib hatta yuktir walau ala syurbatul ma'in walau ala surbatul ma'in walau ala syurbatin min ma'in. Baik. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Abu Baik. Ahsan, tabarakallahu fiik. Hadis yang ke-30 para hadirin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qattu shalla salatal maghribi hatta yuftira. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib kecuali setelah beliau berbuka. Tidak pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib kecuali setelah berbuka. Walau ala syurbatin min ma, meskipun hanya seteguk air. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbuka dulu, meskipun hanya seteguk air. Nah, setelah itu baru beliau melaksanakan salat maghrib. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan yang namanya berbuka. Sehingga apa? Meskipun hanya seteguk air, asal cepat berbuka sehingga bisa sholat maghrib tepat pada waktunya. Nah, ini bentuk dari bentuk ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka puasa. Ini tentu nyambung dengan hadis-hadis sebelumnya. Tapi di sini lebih diperinci lagi, meskipun hanya seteguk air, buka, setelah itu baru melaksanakan sholat. Jangan sholat dulu baru berbuka. Dari riwayat ini akan kita ambil 5 faedah insyaallah ta'ala. Yang pertama, min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'jilul fitri qabla salatil maghrib. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera berbuka sebelum salat maghrib. Wa adamu ta'khirihi, dan tidak memperlambat berbuka. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera berbuka sebelum maghrib. Jangan ditunda-tunda. Tidak ada alasan untuk menunda buka puasa. Nggak ada. Kalau maghrib ada alasan, kita bisa menjawab. Tapi untuk berbuka tidak ada. Ini yang pertama. Jadi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan segera berbuka ini, sampai disebutkan tidak sholat maghrib kecuali setelah berbuka. Tidak sholat maghrib kecuali setelah berbuka. Yang kedua, kana sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Fa illam yajid fa'ala tamarat. Kalau tidak ada, maka beberapa biji kurma kering. Fa illam yajid, kalau tidak ada, hasawat min ma,
maka Nabi meminum seteguk, 2 teguk air. Kalau tidak ada apa? Seteguk, 2 teguk air. Ay syariba ma'an qalilan thumma shalla. Artinya adalah Nabi minum air sedikit saja baru salat. Artinya apa? Nabi minum air sedikit saja baru melaksanakan salat. Berarti apa para hadirin? Berbuka ini bukan berbuka berat. Intinya adalah cepat. Meskipun air sedih. Sekali kejeguk. Bismillah. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru. Salat. Jadi jangan ada undangan berbuka, yuk. Kan kurma kancai ambek selain. Kok ini ada kurma sama air saja, mana yang lain? Mana esnya? Mana pentolnya? Mana kolaknya? Polak? Enggak. Saking segeranya Nabi SAW, cukup hanya air sedikit salat. Dengan demikian 2 sunnah terlaksana. Pertama, segera berbuka. Kedua, maghribnya pagi. Segera. Karena kita tahu maghrib itu sunnahnya apa? Segera. Yang ketiga, al-fitru bi syai'in yasir. Berbuka dengan sesuatu yang sedikit. Walau ala ma, meskipun hanya dengan air. Fihi tahyi'atul lil mi'dah al-ma'iddah. Cara ini untuk mempersiapkan lambung. Alal isti'dad lit ta'am, siap untuk menerima makanan berat. Sekali lagi, berbuka dengan sesuatu yang sedikit. Meskipun hanya dengan air. Di dalamnya atau di sini ada apa? Cara untuk mempersiapkan lambung untuk menerima makanan yang lebih berat. Kalau langsung dihantam dengan apa? Berat. Kemudian lada. Pedas. Yang kena lambung, jaga-jaga. Maka syariat kita ini tidak saja berbicara urusan akhirat. Urusan dunia pun masuk di dalamnya. Termasuk urusan apa? Kesehatan. Jadi dengan adanya berbuka sedikit itu, air sedikit, ini persiapan untuk menerima yang lebih berat. Habis sholat ya silahkan yang berat. Jelas Pak Mahfud? Apa? Tadi apa tadi? Apa tadi? Selain sedikit cara untuk siapa lalu menerima hantaman berat. Ya biasalah pelaut. Dia dihantam oleh ombak terus. Maka siap dia katanya dihantam oleh yang lebih berat. Masya Allah. Faedah yang ke-4.
fihi kamalu al-mubalaghati fi istihbabi ta'jil al-fitr. Di dalam hadis ini kesempurnaan sunnahnya mempercepat berbuka. Di dalam hadisnya apa? Kesempurnaan sunnahnya menyegerakan berbuka. Bagaimana? 1, dengan air. 2, sebelum sholat. Karena kita kan kalau kadang-kadang kalau dengan air berbuka ke si tengaranin enggak kan? Nanya mau dengan apa Mahmud? No. Istilahnya tula be ngandangin. Masih mending sekarang sudah banyak perubahan. Kalau dulu mami kan naik di masjid dulang kan? No, apa-apa isin apa? Urapan, topat, pelalah, punti, cau. Ande, apa rana lupis, geguli. Apa? No, ini kelilong Ambon kan. Nah, jadi kesempurnaan disunnahkan menyegerakan hanya dengan apa? Pokoknya kita itu dengan air sudah dikatakan berbuka. Maka kalau sudah ada air cukup sudah. Nah, kalau ada kurma kan lebih hebat lagi. Yang ke-5. Iftarun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla salatil maghrib inda ghurubisy syams. Berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbenam matahari sebelum salat maghrib. Berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbenam matahari sebelum salat maghrib. Fakana ya'muru rajulan yaqumu ala nashzil ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan seorang berdiri di tempat yang tinggi. Fa'idha qala qad wajabatis syams, apabila yang melihat mengatakan matahari sudah terbenam, aftara, Nabi segera berbuka. Nah, ini dia metode, ini dia praktik tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka ketika terbenam matahari sebelum salat maghrib. Apa caranya? Suruh orang lihat. Lihat. Kalau sudah dikatakan wajabatis syams, matahari sudah terbenam, langsung dia berbuka. Maka bagaimana tidak cepat? Ya, begitu melihat langsung mulai. Ini dia fawaid dari hadis yang mulia ini para hadirin rahmatillah azza wa jalla, yang intinya kembali kepada istihbab ta'jilul fitr
disunnahkan segera untuk berbuka. Karena itu sunnahnya para anbiya, sunnahnya para rasul. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu. Pipi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun. Apa itu berdasarkan Enggak ada masalah. Timak tujuan sok noh telep. Karena ingat, Nabi kan bukan patokannya azan. Nabi itu patokannya orang beli. Maka itu sebabnya dalam penjelasan yang sudah lalu ada dua metode penetapan terbenam matahari. Satu meli, yang kedua khabaru thiqah, berita orang yang Nah, kalau azan yang terpercaya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi yang pernah Ustaz, jadi Ya. anak keluarga yang kita kumpul. Jadi dari Aisyah pada bilang pada satu yang minggu bukan kita. Jadi nama tempat itu. Jadi juga turun arahan dan arisan itu nomor jauh di balik teman-teman. Ya, karena riba. Jadi begini cara kita kumpul Riba. tidak dipahami yang aneh. Riba. Nah, makanya ini namanya apa sisi ribanya? Qard jarra naf'an. Utang
Utang yang diambil manfaat. Sekarang kita tanya, apakah arisan itu bukan utang? Sambung ya lagu nulak arisan. Jelas apa? Jadi kalau arisan model seperti itu, maka itu riba. Boleh lagu nulak meriam. Kalau mau makan berarti ngeluarin duit caranya biar aman. Per orang misalkan 20.000, 20.000. 10 berarti kan ke 200 sudah, bergemuh. Harus. Kalau tidak seperti itu namanya utang yang diambil manfaat. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Kah, angkat telepon Abang. Mengenai berbuka depan Ustaz, saya tadi alhamdulillah sudah ini 2 kali nyuruh baru 1 keluran berangkat ke masjid. Nah, setelah itu pulang dari sholat berpikir ketemu orang di jalan dulu nongkrong. Ya kafir semua kawan waktu kemarin sholat dulu. Bukan sholat Allah menentang. Amal itu bukan jadi Ustaz. Dia bisa pernah hadirin. Iya wah jari wah. Ya ndak kayak aduh. Cukup sudah itu. Tuh aku lelah nanti. Ngeluang dia cocok telawan ini. Kah mudah-mudahan lelah sampai seterusnya nanti kan. Ya tapi lemah kan saya jangan Ustaz sih. Benda cocok ini. Allah Ta'ala ala wa alam. Kecum. Ini yang bertuan. Tuan be. Kita kan dari Jawa. Ini misalnya dengan Jawa itu karena lebih sempurna ya dengan misalnya ia ini berbuka menggunakan air kencang gorengan. Nah, iya. Sempurna jadi nah. Merasa dia cocok kan? Oh. Sama dengan Jawa itu gorengan penting. Kadang bahasa kan? Umben kenapa bahasa? La ilaha illallah. Malah ganti posisi korma doang. Cara Nabi yang paling baik. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik. Kah. Mantepang dulu Rimudi. Nafiq barakallah. Apabila tenggelam matahari segeralah berbuka. Yang dia tanyakan kita, kalau kita mengundur berbuka itu untuk menyelisihi sunnah atau apakah pahala kita berkurang ataukah selapu wah. Pokoknya ketika kita menyelisih Nabi, semuanya yang kurang itu kita dapat. Allah Ta'ala ala wa alam. Kah? Hal. kita dalam perjalanan yang milik dengan segera berbuka Batapi kita sebabkan. jawab nasi Peta iya lah dia dan nampak nginam wah. Bismillah berbuka selesai sudah. Ya. Nah, di satu sisi tahu diri kita dalam perjalanan, siapkan diri apalagi zaman sekarang. Allah Ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud. Jadi bilang itu menunjukkan yang
yang setengah piring untuk yang Ulangin Pak Mut. nginam dulu terus untuk wah siapkan diri terus setengah piring ada seperti piring kan ini terapkan yang kayak ini. Ini ada sunnah ini. Ini ada sunnah. Tadi sunnahnya tadi kan. Ya, kurma, air. Dua. Kan bilang dulu teman. Jadi lelangan ini bersaat-saatan dengan minano petak kepada saling nampak. Jadi ini kena batal puasa di dalam bulan puasa. Ini batal lagu kurang. Jelas Pak Mahmud? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik. Ahim. Malamnya lebih dari 1000 bulan. Terus siangnya enggak ini? Tidak, hanya malam saja. Cuma siangnya tetap dituntut kita untuk semangat. Sebagaimana athar dari Sa'id bin al-Musayyib, demikian juga dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala ala wa ala. Apa hukum dalam Islam kita menukar uang baru di pinggir jalan karena memang ada kebutuhan untuk memberikan hadiah? Boleh, tapi nggak boleh ada perbedaan nilai. 100 ya 100, jangan 95. Kenapa? Karena kita ini uang lama, kita tukar dengan uang baru, berbeda nilainya, padahal sama-sama rupiah. Kalau ini riba ini. Allah ta'ala ala wa alam. Ada kaum menasihati ketika kita kebablasan bangun lewat waktu subuh, kita masih boleh makan minum? Enggak boleh. Kalau sudah terbit fajar tidak boleh. Beda hukumnya kalau orang telat bangun sholat. Kalau telat bangun sholat, kapanpun dia bangun di sana dia sholat. Kalau orang telat bangun sahur, jangan kapan dia bangun dia sahur. Ini berbeda hukumnya. Itu hanya sholat, tidak bisa dikias ke makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada Bu Wahyu? Tidak ada? Apa Guru? Cara mengatasi kemalasan mumpung tinggal 6 hari kalau tidak salah. Bagaimana caranya supaya tidak semangat terus sampai akhirnya? Kita picu diri kita dengan mengingat pahala-pahala yang besar ini. Di samping itu kita bantu diri kita dengan kawan-kawan yang soleh yang selalu mengingatkan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, sekiranya demikian. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.